Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Asmendri SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam, dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir bersama dalam forum ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat. Perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya Hermen Irawadi dengan NIM 2429133 adalah mahasiswa program Pascasarjana S2 Manajemen Pendidikan Islam di UIN Batu Sangkar. Dan saya Septia Irnanda Saputra dengan NIM 2427194. Kami adalah mahasiswa program Pascasarjana S2 Manajemen Pendidikan Islam di UIN Batu Sangkar. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan makalah yang berjudul Penerapan Teori Kepemimpinan Situasional dalam Institusi Pendidikan Islam. Teori kepemimpinan situasional adalah salah satu pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam memimpin, yang menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi dan kemampuan bawahan. Dalam konteks pendidikan Islam, teori ini sangat relevan karena lembaga pendidikan dihadapkan pada dinamika sumber daya manusia, baik guru maupun peserta didik, yang memiliki latar belakang dan karakter yang beragam. Kami akan membahas 5 poin utama dalam makalah ini. Pengertian dan prinsip dasar teori kepemimpinan situasional, karakteristik pemimpin situasional, manfaat penerapan dalam institusi pendidikan Islam, studi kasus penerapan, serta tantangan dan saran implementatif. Untuk bagian pertama, saya akan memaparkan pengertian teori kepemimpinan situasional dan prinsip-prinsip dasarnya. 1. Konsep dasar kepemimpinan. Situasional. Teori kepemimpinan situasional pertama kali dikembangkan oleh Paul Kersey dan Ken Blanchard, yang menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang ideal untuk semua situasi. Artinya, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi, tingkat kesiapan, dan karakteristik bawahannya. Teori ini menolak pandangan bahwa kepemimpinan bersifat statis. Sebaliknya, kepemimpinan harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap situasi yang dihadapi. Gaya kepemimpinan dalam teori ini dibagi menjadi 4 model utama, yaitu telling, memberitahu, cocok untuk bawahan dengan kompetensi rendah dan komitmen rendah, selling, menjual ide untuk bawahan dengan sedikit kompetensi tapi komitmen tinggi, participating, berpartisipasi untuk bawahan yang kompeten tapi kurang percaya diri, delegating, mendelegasikan untuk bawahan yang sudah kompeten dan percaya diri tinggi. 2. Prinsip-prinsip utama kepemimpinan situasional. Ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dari teori ini. Fleksibilitas. Pemimpin harus mampu menyesuaikan pendekatan kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan individu atau kelompok yang dipimpinnya. Diagnosis. Seorang pemimpin harus mampu menganalisis situasi, baik dari aspek tugas, hubungan personal, maupun kondisi emosional dan psikologis bawahannya. Komunikasi. Kepemimpinan ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan, bukan hanya instruksi satu arah. Pengembangan bawahan, tujuan akhirnya adalah membantu bawahan berkembang menjadi individu yang mandiri dan kompeten, sehingga bisa diberi tanggung jawab yang lebih besar. 3. Relevansi dalam konteks pendidikan Islam. Dalam institusi pendidikan Islam, penerapan kepemimpinan situasional sangat relevan, karena lembaga ini tidak hanya mengelola sistem pembelajaran, tetapi juga membentuk karakter keislaman seluruh civitas akademika. Beberapa relevansinya antara lain: pendidikan Islam bersifat manusiawi dan spiritual. Ini sejalan dengan pendekatan kepemimpinan situasional yang melihat individu sebagai manusia dengan potensi dan kekasaan masing-masing.
Fleksibilitas gaya kepemimpinan diperlukan untuk menangani guru, siswa, maupun tenaga kependidikan yang berbeda latar belakang dan kemampuan. Mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW yang kepemimpinannya sangat adaptif sesuai kondisi umatnya. Dalam satu waktu beliau tegas, di waktu lain penuh kasih dan kompromi. Ini adalah contoh nyata dari kepemimpinan situasional. Dalam Al-Quran juga disebutkan pendekatan bertahap dan bijak dalam membimbing umat. Seperti firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat ini mengisyaratkan pentingnya pendekatan beragam dan kontekstual dalam memimpin atau mendidik seseorang. Demikian pemaparan dari saya mengenai konsep dan prinsip dasar teori kepemimpinan situasional serta keterkaitannya dengan dunia pendidikan Islam. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Septia Irnanda Saputra, untuk menyampaikan bagian lanjutan terkait manfaat, implementasi, dan tantangan penerapannya. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Herman. Saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai manfaat dan penerapan teori kepemimpinan situasional dalam institusi pendidikan Islam, disertai contoh konkret penerapannya di lapangan. 1. Studi kasus penerapan kepemimpinan situasional di institusi pendidikan Islam. Salah satu studi kasus yang relevan berasal dari sebuah madrasah alia swasta di Jawa Timur yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan pendekatan kepemimpinan situasional. Dalam prakteknya, kepala madrasah tersebut tidak menggunakan satu gaya kepemimpinan tetap, melainkan menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi dan karakter guru maupun siswa. Contohnya, untuk guru-guru senior yang sudah berpengalaman, kepala madrasah mendelegasikan tugas dan memberi kepercayaan penuh delegasi. Untuk guru baru, pendekatan yang digunakan lebih bersifat memberi arahan dan pendampingan, telling dan selling. Saat menghadapi peserta didik yang memiliki masalah motivasi belajar, kepala sekolah bekerja sama dengan wali kelas dan BK untuk menggunakan pendekatan partisipatif atau participating agar siswa merasa dihargai. Hasilnya, terdapat peningkatan dalam kedisiplinan guru, motivasi siswa, dan iklim kerja yang lebih positif. 2. Manfaat penerapan teori kepemimpinan situasional. Bagi kepala sekolah, lebih mudah menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kompleksitas persoalan di sekolah, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan yang sesuai konteks, menghindari resistensi dari guru dan staf karena pendekatan yang fleksibel dan humanis. Bagi guru, mendapat dukungan sesuai kebutuhannya, pemula mendapat arahan, yang berpengalaman diberi ruang berkarya, merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, memotivasi peningkatan profesionalisme dan kinerja diri. Bagi peserta didik, mendapat perhatian yang sesuai dengan karakter dan latar belakang masing-masing, merasakan suasana belajar yang lebih terbuka dan menghargai keragaman, meningkatkan motivasi belajar dan kedisiplinan karena pemimpin bersikap bijak dan tepat sasaran. 3. Kendala dalam penerapan kepemimpinan situasional. Meski banyak manfaat, penerapan teori ini tidak lepas dari beberapa kendala, antara lain ketidakmampuan pemimpin dalam menganalisis situasi. Tidak semua kepala sekolah memiliki kepekaan tinggi dalam membaca kondisi guru dan siswa secara akurat. Keterbatasan waktu dan beban administratif. Kepala sekolah sering terbebani urusan administratif, sehingga tidak sempat menerapkan pendekatan yang kontekstual dan mendalam. Resistensi dari bawahan. Beberapa guru atau pegawai kurang siap untuk berubah atau terbuka terhadap pendekatan baru, terutama yang terbiasa dengan pola otoriter. Kurangnya pelatihan kepemimpinan. Banyak pemimpin lembaga pendidikan yang belum
disimpulkan bahwa teori kepemimpinan situasional memberikan pendekatan yang strategis dan realistis bagi pemimpin lembaga pendidikan Islam, terutama dalam menghadapi tantangan SDM dan perubahan lingkungan yang terus berkembang. Sekian pemaparan dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum